pagi semuanya, apa kabar? Masih semangat belajarnya? Perkenalkan, Mas Arji Prima dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Unmulan. Saya akan menjelaskan materi kehidupan sosial manusia. Baik, untuk materi mengenai kehidupan sosial manusia ini, di sini kalian harus tahu dulu kompetensi dasar mendeskripsikan kehidupan sosial manusia terlebih dahulu. Nah, setelah kalian melakukan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan konsep tentang kehidupan sosial manusia. Apa saja? Yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, interaksi sosial. Yang terakhir, faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Sebelum saya menjelaskan materi ini, apakah di antara kalian sudah ada yang tahu definisi dari manusia sebagai makhluk individu? Ya, definisi dari manusia sebagai makhluk individu adalah manusia sebagai makhluk individu ini sangat mengarah pada karakteristik khas yang dimiliki manusia sebagai makhluk hidup yang membedakan dirinya dengan makhluk yang lain. Nah, karakter khas yang memiliki setiap individu ini yakni meliputi fisik, kepribadian, yaitu sifat yang khas yang dimiliki seseorang. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai keinginan, kebutuhan, kebiasaan, cita-cita yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan, bahkan sama sekali tidak menghasilkan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi di antara manusia dapat berupa kerjasama, persaingan, akomodasi, dan juga berbentuk pertentangan atau pertikaian. Nah, yang kedua itu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Atau dengan kata lain, manusia tak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, kita senantiasa saling bekerjasama dengan kelangsungan hidup ini. Kemudian, interaksi ini berbentuk kelompok, disebut juga dengan zoonpolitikon. Istilah tersebut dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles, yang artinya sebagai manusia binatang politik. Sifat berkelompok pada manusia didasari pada kepemilikan kemampuan untuk berkomunikasi, mengungkapkan rasa dan kemampuan untuk saling bekerjasama. Selain itu juga adanya kepemilikan nilai pada manusia untuk hidup bersama dan kelompok, antara lain nilai kesatuan, nilai solidaritas, nilai kebersamaan, dan nilai berorganisasi. Nilai adalah prinsip-prinsip dasar yang dianggap paling baik, paling bermakna, paling berguna, paling menguntungkan, dan paling dapat mendapatkan kebiasaan bagi manusia. Pengelompokan manusia menjadi berbagai macam-macam bentuk perilaku berkelompok tersebut disebabkan oleh banyaknya faktor. Menurut Semmelers, faktor determinan dari perilaku kolektif manusia adalah kesesuaian struktural, yaitu suku sosial masyarakat dapat menjadi faktor penunjang atau penghambat munculnya perilaku berkelompok manusia. Dalam kenyataannya, masyarakat tradisional yang sederhana lebih sulit melahirkan perilaku berkelompok dibandingkan dengan masyarakat modern. Nah, yang kedua itu kemunculan dan penyebaran suatu pandangan atau ajaran bisa menjadi pemicu munculnya perilaku kolektif manusia. Nah, maksudnya yaitu perilaku kolektif adalah suatu perilaku yang tidak terbiasa, sehingga perilaku kolektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur dan tidak stabil dari sekelompok orang, yang bertujuan untuk menghalangkan rasa ketidakpuasan atau kecemasan. Nah, yang ketiganya yaitu adanya faktor pemercepat.
yaitu perilaku ucapan dan gerakan yang menjadi pemicu munculnya perilaku kolektif. Contohnya, desas-desus dan isu bisa menjadi alasan pemercepat munculnya perilaku kolektif. Nah, yang ketiga yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara perorangan dengan kelompok. Contohnya seperti yang sering dilakukan di lingkungan sekitar kita, yaitu gotong royong dalam pembuatan suatu fasilitas umum. Dari pengertian tersebut dapat dibedakan pola-pola interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu interaksi sosial antar individu. Apabila dua individu bertemu, proses interaksi pun akan dimulai pada saat mereka saling tegur, berjabat tangan, dan berkomunikasi. Nah, yang kedua itu interaksi sosial antara individu dan kelompok, yaitu contoh interaksi sosial semacam ini dapat ditunjukkan pada contoh seorang guru yang mengadakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada tahap awal, guru akan mencoba menguasai kelasnya, sehingga proses interaksi sosial akan berlangsung dan berjalan seimbang antara guru dan kelompok. Nah, yang ketiga yaitu interaksi sosial antara kelompok manusia. Bentuk interaksi semacam ini menunjukkan bahwa kepentingan individu dalam kelompok merupakan suatu kesatuan dalam berhubungan dengan individu dalam kelompok lainnya. Dari pola-pola interaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial mempunyai ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya yaitu lebih dari satu orang. Nah, yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, adanya tujuan yang akan dicapai dari hasil-hasil interaksi sosial tersebut. Nah, sampai sini kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Menurut Soejono Soekarto, minimal ada 4 faktor pendorong terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, yang pertama itu ada imitasi. Imitasi adalah proses peniruan tingkah laku orang lain untuk diterapkan pada diri seseorang yang meniru proses tersebut. Contohnya, orang akan meniru orang lain yang dianggap memiliki daya perasa lebih tinggi dan pantas untuk ditiru, seperti cara berpakaian, bergaul, bertingkah, dan berpidato. Nah, yang kedua itu sugesti. Apa maksud dari sugesti ini? Sugesti adalah pendapat, saran, pandangan, atau sikap yang dierikan seseorang kepada orang lain dan diterima tanpa disertai daya kritik. Pada umumnya, sugesti diperoleh dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu orang yang berwibawa seperti ulama, kiai, orang tua, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu orang yang mempunyai kedudukan tinggi seperti presiden, wakil presiden, atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan suatu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi memiliki sifat lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat berbentuk melalui proses ini. Yang terakhir itu ada simpati. Apa itu simpati? Simpati adalah proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Dalam proses ini, perasaan seseorang memegang peranan sangat penting karena ia merasakan bahwa dirinya seolah-olah berbeda di keadaan yang dialami orang lain dan merasakan apa yang dilakukan, bahkan yang dicerita orang lain. Oke, baiklah, untuk materi kali ini saya cukupkan untuk sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.